Bab 366. Sangat benci, sangat suka. Pelindung yang hebat, apakah kita akan melepaskan ini begitu saja? Di sampingnya, seseorang bertanya pada tetua berambut abu-abu itu. Tetua berambut abu-abu mengatupkan giginya dan berkata, tentu saja kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja, tetapi kultivasi Long Chen kemungkinan besar berada di atasku. Kita tidak boleh bertindak gegabah, kita akan menunggu bala bantuan tiba dan kemudian memutuskan. Long Chen belaka tidak bisa mengguncang gunung abadi kita. Ketika saatnya tiba, kita harus mencabik-cabik binatang kecil itu. Di luar, Long Chen dan Longer pindah dari hotel. Longer memandang Long Chen beberapa kali, ingin berbicara tetapi menahan diri setiap kali, keraguan yang terlihat jelas yang telah dilihat Long Chen. Tanyakan apapun yang ingin kamu tanyakan, kata Long Chen sambil tersenyum. Saya tidak akan bertanya lagi, keputusan apapun yang Anda buat, saya akan mendukung Anda, kata Longer. Silakan dan tanyakan, jangan menyimpannya dalam botol. Jika Anda merusak kesehatan Anda, saya akan merasa menyesal. Long Chen mengulurkan tangan dan melingkari pinggang ramping Longers. Tubuh Longer segera melunak, dan dia berkata dengan lembut, kalau begitu aku akan bertanya, kamu bisa saja membunuh semua orang dari Gunung Abadi di hotel, tapi mengapa kamu menyelamatkan nyawa Grid Protector dan yang lainnya? Saya tidak mengerti, ini sepertinya bukan gaya Anda. Bodoh, aku menyelamatkan mereka karena suatu alasan, kata Long Chen lembut. Membunuh Sudan yang lainnya dari Gunung Abadi yang berpartisipasi dalam serangan itu berfungsi sebagai balas dendam awal untuk dua saudara kita yang telah meninggal, tetapi tetua berambut abu-abu itu belum bisa dibunuh. Kita perlu menggunakan dia untuk terus memancing ikan yang lebih besar. Ketika ikan yang lebih besar muncul, itu akan menjadi waktu bagi sesepuh berambut abu-abu untuk mati. Jika ada ikan yang lebih besar di belakang ikan besar itu, kita akan melakukan hal yang sama, mengeluarkan semuanya dan menghancurkannya. Sekarang, membunuh beberapa orang saja tidak akan menyelesaikan masalah kita. Menggunakan Gunung Abadi untuk menarik semua kekuatan di dunia kultivasi era ini adalah strategi yang sebenarnya. Jika tidak, jika kita membunuh orang-orang ini dari Gunung Abadi secara langsung, kita mungkin kehilangan beberapa petunjuk lainnya. Lebih baik menggunakan Gunung Abadi sebagai umpan. Petik 2. Aku mengerti, Longer mendapat pencerahan. Kamu selalu lebih licik, tidak heran aku tidak pernah bisa mengakali kamu. Anda mungkin hanya bisa mengakali saya dalam satu bidang. Long Chen mencubit Longer. Longer mengerang pelan, tubuhnya menjadi lemas dan matanya berkabut, bahkan dalam beberapa aspek, aku tidak bisa mengakalimu. Saya selalu merasa sangat lelah keesokan harinya. Aku sangat membencinya. Jadi, apakah kamu benar-benar membencinya, atau kamu sangat menyukainya? Long Chen menggoda. Sangat benci, sangat suka. Longer merosot sepenuhnya ke pelukan Long Chen. Long Chen memegang Longer dan segera menghilang. Keesokan harinya, sekitar tengah hari, sekelompok orang datang ke rumah besar Xia. Kelompok ini terdiri dari lebih dari 50 orang, hampir semuanya telah dilihat Long Chen tadi malam di perjamuan, termasuk tetua berambut abu-abu dari Gunung Abadi. Namun, semua orang ini dihentikan di luar. Tadi malam, Lord Long Chen dari Great Xia Mansion menyuruh kami datang hari ini untuk mendaftar, jadi mengapa kami dihentikan di pintu sekarang? Apa ini? Apakah rumah besar Xia, kantor pemerintahan tertinggi Xia Agung yang mengelola para pembudidaya, begitu tidak masuk akal? Jika ini membuat marah dunia kultivasi, itu mungkin bukan hal yang baik. Tetua berambut abu-abu berbicara dengan keras. Ya, Great Xia Mansion perlu memberikan penjelasan. Mengapa kita dihentikan di luar? Semua orang mulai menyuarakan keluhan mereka, masing-masing dengan tatapan bermusuhan. Tuan-tuan, tolong tetap tenang, Long Wu, yang bertanggung jawab atas blokade, berkata dengan dingin. Bukan niat kami untuk memblokirmu. Menurut aturan rumah besar Xia, setiap orang yang masuk untuk mendaftar harus menyimpan senjata mereka, yang akan kami jaga. Setelah pendaftaran Anda selesai dan Anda pergi, senjata Anda akan dikembalikan kepada Anda. Terima kasih atas kerjasamanya. Ini tidak masuk akal, teriak tetua berambut abu-abu itu. Sebagai kultivator, kami menganggap senjata kami sebagai nyawa kami. Meminta kami menyerahkan senjata kami untuk masuk adalah penghinaan terbesar bagi kami. Membawa senjata ke dalam akan dianggap sebagai provokasi ke rumah besar Xia. Jika Anda tidak mempercayainya, Anda dipersilakan untuk mencoba dan memaksakan jalan Anda. Long Wu menyatakan dengan tenang. Siapa kamu? Siapa yang membiarkanmu melakukan ini? Wajah tetua berambut abu-abu itu dingin saat dia berteriak. Ini adalah aturan rumah besar Xia. Saya mengaturnya. Long Chen muncul, datang ke pintu. Melihat Long Chen muncul, suara itu langsung mereda. Tadi malam, Long Chen sudah menunjukkan kekuatannya, membuat kelompok orang ini cukup waspada. Long Chen berjalan ke arah sesepuh berambut abu-abu, menatapnya, dan bertanya dengan enteng, apa masalahnya?
Apakah ada masalah dengan aturan Great Xia Mansion? Atau mungkin Anda ingin menyarankan beberapa perbaikan? Tidak sama sekali, kata tetua berambut abu-abu itu buru-buru. Rumah besar Xia, sebagai kantor pemerintahan tertinggi di dunia kultivasi Xia Agung, secara alami harus memiliki aturan, dan adalah tugas kita untuk mematuhinya. Baiklah, serahkan senjatamu dan daftar, kata Long Chen. Hanya dalam beberapa kata, dia berurusan dengan sekelompok orang itu dan kemudian memasuki kembali rumah besar Xia. Beberapa saat kemudian, pria tua berambut abu-abu, memimpin teman-temannya, melangkah ke rumah besar Xia. Begitu mereka memasuki mansion, mereka terpana dengan suasananya yang mengesankan. Di dalam rumah besar Xia, mereka mengalami rasa keagungan yang luar biasa. Terutama 7 karakter besar di prasasti batu di alun-alun kecil, yang entah kenapa membuat mereka ketakutan. Ketujuh karakter itu bertuliskan, mereka yang menyinggung Xia Agung akan dieksekusi. Masing-masing dari 7 karakter merah cerah dipenuhi dengan aura ketegasan. Karakter-karakter itu secara pribadi ditulis oleh Long Chen dan mengandung auranya yang mengesankan. Tuan-tuan, area pendaftaran ada di sana. Long Yi mendekat dan mengingatkan pria tua itu dan yang lainnya. Pria tua itu segera merasakan bahwa kehadiran Long Yi luar biasa. Bolehkah saya bertanya siapa Anda? Pria tua itu bertanya. Aku hanya seseorang yang bertanggung jawab untuk menunjukkan jalannya, jawab Long Yi sambil tersenyum. Pria tua itu tersentak ke dalam. Panduan belaka dan sekuat ini. Berapa banyak ahli yang dimiliki oleh rumah besar Xia? Pada saat itu, pria tua itu benar-benar merasakan secercah ketakutan dan tidak berani melakukan tindakan gegabah di sini. Setelah mendaftar, pria tua itu dan teman-temannya pergi dengan cepat, tidak ingin tinggal sedetik lagi. Mereka telah berjalan beberapa ratus meter sebelum berhenti untuk berbicara. Rumah besar Xia bukanlah masalah sederhana, itu tidak tampak seperti kantor pemerintah yang didirikan sementara, melainkan kantor yang sangat didukung oleh otoritas yang lebih tinggi, kata seseorang dengan serius. Jangan panik, kata lelaki tua itu dengan tegas, sepanjang sejarah, setiap kaisar telah mencoba mengendalikan kekuatan dunia seni bela diri dan dunia kultivasi, tetapi tidak ada yang berhasil. Mereka semua menghadapi serangan balik. Generasi ini tidak akan berbeda. Dunia kultivasi dan dunia seni bela diri harus berada di luar kendali duniawi bebas dan tidak diatur. Setiap kultivator tidak ingin dikendalikan. Begitu sejumlah besar kultivator dan seniman bela diri terprovokasi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tunggu dan lihat saja, meskipun rumah besar Xia mungkin tampak mengesankan dan kuat, itu masih tidak signifikan dibandingkan dengan seluruh dunia kultivasi. Saya tidak percaya rumah Xia yang agung dapat membuat para kultivator Xia yang agung tunduk. Kamu benar. Itu yang saya pikirkan juga. Satu rumah besar Xia yang mencoba mengendalikan seluruh dunia kultivasi adalah hal yang mustahil. Tunggu saja rumah besar Xia dihukum. Pelindung yang hebat, saya pikir kita tidak boleh lalai, kata seorang pria parubaya, Long Chen dari rumah besar Xia ini, kultivasinya tidak dapat diduga, dan dengan dukungan kuat dari atas di Xia besar, otoritasnya akan meningkat pesat, membentuk penghalang yang tangguh. Jika kita di Gunung Abadi tidak berhati-hati, kita bisa menjadi target yang digunakan oleh rumah besar Xia untuk membangun otoritasnya, atau mungkin, rumah besar Xia kita bisa menjadi umpan yang dia gunakan untuk memancing. Yang terakhir lebih mungkin, jika tidak, dengan kekuatan Long Chen, dia bisa memusnahkan kita tadi malam, tapi dia tidak melakukannya, yang menakutkan. Omong kosong, itu tidak mungkin, pria tua itu segera menegur, Long Chen hanya takut pada Gunung Abadi kita. Jangan menabur perselisihan. Pria parubaya itu, menahan kesabarannya, berkata, pelindung yang hebat, meskipun itu hanya dugaan, kemungkinan ini cukup signifikan. Kita tidak boleh menganggapnya enteng. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi dan kita gagal memberitahu sebelumnya, konsekuensinya akan parah, dan kita berdua tidak dapat menanggungnya. Bang! Pelindung agung, marah, menamparkan pria parubaya itu ke tanah dan memarahi, kamu bajingan, apakah kamu mengajariku bagaimana melakukan pekerjaanku? Anda, yang meningkatkan moral orang lain dan melemahkan otoritas Anda sendiri, tidak layak untuk tinggal di Gunung Abadi lagi. Mulai saat ini, Anda adalah seorang kultivator yang longgar. Selamat. Dengan itu, pelindung agung pergi tanpa ragu-ragu. Pria parubaya di tanah memuntahkan seteguk darah, kepalanya berputar sebelum dia benar-benar kehilangan kesadaran. Di rumah besar Xia, sudut mulut Long Chen tiba-tiba meringkuk menjadi senyuman. Apa yang kamu tertawakan? Apa yang terjadi? Xia Ling bertanya dengan bingung. Orang yang menarik telah muncul, Long Chen tersenyum, Longer, segera kirim Long Yi ke timur beberapa ratus meter dari sini. Ada seorang pria yang pingsan. Bawa orang itu kembali. Longer segera pergi untuk memberitahu Long Yi. Xia Ling, melihat sosok Longer yang surut, berkata sambil tersenyum, saya telah mengamati dengan cermat, dan saya perhatikan bahwa cara Longer berjalan hari ini cukup mempesona, dan kulitnya terlihat sangat lembut.
Apa kau melayaninya dengan baik tadi malam? Omong kosong, apakah aku melayaninya? Bukankah itu hal yang sama? Kamu menebak. Wow, jadi kamu melakukan sesuatu dengan Longer tadi malam. Kamu bajingan, kata Xialing dengan tatapan terengah-engah pada Long Chen. Bab 367. Pertukaran. Kamu berani menyebut priamu sampah, tidak termaafkan, kamu harus dihukum berat. Long Chen menarik Xialing ke dalam pelukannya dan dengan kasar menepuknya 2 kali. Xialing cemberut, matanya berlinang air mata saat dia melihat Long Chen sakit. Long Chen terkejut, lalu diam-diam merasa bersalah, bertanya-tanya apakah dia benar-benar memukulnya terlalu keras. Melihat Xialing yang menyedihkan, Long Chen berbisik, maaf, saya tidak bermaksud demikian. Saya tahu Anda tidak bermaksud demikian, tetapi saya menyukai intensitasnya. Jika ada kesempatan lain kali, kau bisa memukulku. Xialing berkata dengan malu-malu. Long Chen tercengang, menatap Xialing, tidak yakin harus berkata apa. Pada saat itu, Longer masuk. Dia melihat Xialing berbaring di pelukan Long Chen, ragu-ragu, dan kemudian bertanya, apakah ini waktu yang buruk? Tidak. Xialing dengan cepat duduk tegak dan tersenyum, Sister Longer, Long Chen berkata dia akan memijat bahu saya, jadi saya berbaring di pelukannya. Anda tidak keberatan, bukan? Tidak masalah apakah saya keberatan atau tidak. Tuhan kita tidak akan peduli, kata Longer. Tuhan, bukankah kamu sudah menyelesaikan tugas tadi malam, tidak merawat saudari kita Longer dengan baik? Xialing menggoda. Long Chen, berkulit tebal, tetap bergeming. Tapi Longer tidak bisa menjaga ketenangannya, wajahnya berubah sedikit merah. Xialing, kamu terlalu banyak bicara. Apakah kita benar-benar perlu membandingkan kemampuan bertarung kita? Longer tampak tidak ramah. Menghadapi tantangan Longer, Xialing sangat tenang, Sister Longer, kami adalah keluarga, suka atau tidak suka. Setelah Anda menikah dengan keluarga kami akan menjadi saudara perempuan. Jadi untuk saat ini, lebih baik kita tidak berkelahi, oke? Xialing berbicara dengan kemahiran, dengan tepat menangkap pikiran Longer. Terutama ungkapan, begitu kamu menikah dengan keluarga kami, menghantam hati Longer yang lembut. Tatapan tajam Longer melunak, tapi dia tetap diam. Menjadi agak pendiam dengan orang-orang asing, Longer, meskipun agak senang, tetap tenang. Segera setelah itu, Long Yi membawa pria yang tidak sadarkan diri itu ke aula. Long Chen berdiri dan dengan lambaian tangannya, pria itu segera bangun. Pria itu melihat sekeliling, dan setelah menilai situasinya, tidak menunjukkan kepanikan tetapi menatap lurus ke arah Long Chen dan bertanya, mengapa kamu membawaku ke sini? Kamu sangat pintar, kenapa kamu tidak menebaknya? Long Chen bertanya sambil tersenyum. Pria itu menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata, dan setelah beberapa detik, berkata, kamu ingin menarikku ke dalam rumah besar Xia. Long Chen terkejut secara internal, karena pria itu menebak dengan benar. Long Chen, ekspresi tidak berubah, tersenyum dan berkata, tebakanmu salah, tidak sama sekali. Lalu, kamu ingin aku menjadi mata-mata. Bahkan kurang perlu, kata Long Chen. Gunung abadi tidak sepadan dengan usaha sebanyak itu. Tuhan, tolong jelaskan. Jika Anda ingin saya menjadi mata-mata atau bergabung dengan rumah besar Xia, Anda sebaiknya membunuh saya dan tidak membuang waktu. Saya tidak akan pernah bisa mengkhianati Gunung Abadi, karena Tuan saya menyelamatkan saya di masa muda saya, dan sumber daya Gunung Abadi mengubah saya dari manusia biasa menjadi seorang kultivator. Pria itu berkata dengan sungguh-sungguh. Saya tidak ingin Anda bergabung dengan rumah besar Xia atau menjadi mata-mata. Aku memanggilmu ke sini untuk membuat kesepakatan. Long Chen menatap pria itu. Kesepakatan, pria itu mengerutkan kening. Tuhan, aku hanyalah seorang penatua kecil di Gunung Abadi, bahkan di bawah seorang pelindung. Mengapa Anda berpikir untuk membuat kesepakatan dengan saya? Karena kamu jauh lebih pintar dari pelindung besarmu yang bodoh. Jika Anda dapat memastikan bahwa di bawah kendali Anda, Gunung Abadi akan berbuat baik bagi umat manusia dan tidak merugikan dunia, saya dapat mendukung Anda untuk menjadi penguasa baru Gunung Abadi. Long Chen berkata sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, mata pria itu langsung berbinar. Tapi dia tidak langsung menanggapi Long Chen. Long Chen tidak terburu-buru, dia menunggu dengan tenang. Setelah beberapa saat, pria itu berkata, Tuhan, saya tergoda oleh kata-kata Anda, karena saya juga ingin mengubah keadaan Gunung Abadi saat ini. Jalan menuju Gunung Abadi telah menjadi kacau, tapi saya tahu ini tidak realistis. Master kultivasi Gunung Abadi saat ini mungkin tidak lebih rendah dari milikmu, bagaimana mungkin kamu bisa menekannya? Aduh! Jika saya tidak membantu Anda, bahkan dengan bakat dan visi Anda yang luar biasa, akan sulit bagi Anda untuk bangkit di Gunung Abadi. Anda akan hidup di bawah bayang-bayang pelindung agung selamanya, orang bodoh yang dapat dengan mudah menekan Anda.
Tidakkah kamu merasa tertahan? Apakah Anda bersedia menerima ini? Long Chen menatap lurus ke arah pria parubaya ini. Pria parubaya itu mengatupkan giginya, tentu saja, dia tidak mau. Segera, Long Chen mengubah nada pembicaraan dan berkata dengan tegas, saya, Long Chen, bersungguh-sungguh dengan apa yang saya katakan. Saya bilang saya bisa membantu Anda, dan saya pasti bisa, selama Anda memiliki ambisi. Bahkan jika Anda gagal di kemudian hari, Gritsia Mansion dapat memastikan hidup Anda bebas dari kekhawatiran. Apakah kamu yakin kamu tidak akan membuatku melakukan sesuatu yang akan mengkhianati rumah besar Xia? Pria parubaya itu bertanya. Jika saya hanya meminta Anda untuk menyerahkan teknik kematian, apakah itu dianggap sebagai pengkhianatan? Long Chen bertanya. Pria parubaya itu tertegun sejenak, lalu dia mengerti. Syarat yang ditawarkan Long Chen kepadanya adalah menggunakan teknik unding untuk ditukar dengan kesempatan menjadi penguasa Gunung Unding di masa depan. Apakah pertukaran ini benar-benar sepadan? Dia tidak bisa membantu tetapi merenung dalam-dalam. Jika Long Chen hanya menipunya untuk menyerahkan teknik kematian, dan kemudian membelakanginya setelah menerimanya, apa yang harus dia lakukan? Siapa namamu? Long Chen bertanya. Yang Taixuan. Yang Taixuan, nama baik, kata Long Chen sambil tersenyum. Kakak laki-laki Yang, saya menghargai Anda. Jika Anda benar-benar tidak memiliki ambisi besar dan tidak mau menukar kesempatan ini, maka Anda dapat pergi sekarang. Aku tidak akan menghentikanmu, dan aku tidak akan membunuhmu. Benarkah? Yang Taixuan bertanya. Ketika Long Chen berbicara, dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan, kata Long Chen. Oke, terima kasih. Yang Taixuan berbalik dan berjalan pergi, melangkah dengan berani menuju pintu keluar. Yang Taixuan sedang memuji ketulusan Long Chen. Jika Long Chen tidak memiliki ketulusan, dia pasti akan mencoba menangkapnya lagi. Jika Long Chen melakukan ini, itu berarti Long Chen tidak dapat dipercaya. Long Chen memperhatikan sosok Yang Taixuan yang pergi, tidak bergerak. Longer agak cemas dan ingin bergerak tetapi dihentikan oleh Long Chen. Yang Taixuan melewati ambang pintu dan pergi beberapa puluh meter keluar sebelum akhirnya dia berhenti. Kakak laki-laki Yang, berhati-hatilah. Yakinlah, saya bilang saya tidak akan membunuh, jadi saya tidak akan membunuh. Long Chen berkata sambil tersenyum. Namun, Yang Taixuan berbalik, berjalan kembali ke aula dengan langkah besar, menarik napas dalam-dalam, menatap Long Chen dengan serius, dan berkata, Tuhan, aku akan mempercayaimu kali ini. Saya akan memberi Anda teknik abadi, dan Anda membantu saya. Pastikan untuk memikirkannya sebelum Anda berbicara. Setelah Anda memilih jalan ini, Anda tidak bisa goyah, Anda harus mengikutinya sampai akhir, kata Long Chen. Saya mempercayai kekuatan Anda dan kekuatan rumah besar Xia, kata Yang Taixuan. Bagus, sepakat kalau begitu. Long Chen tersenyum, berdiri, berjalan ke arah Yang Taixuan, dan berkata, teknik abadi, kamu harus memberikannya padaku sekarang. Baiklah, saya akan membacakannya untuk Anda sampai Anda menguasainya, karena teknik abadi tidak dapat ditulis. Ini adalah aturan yang tidak bisa saya langgar. Bagaimana menurutmu? Itu berhasil, Long Chen dengan cepat setuju. Dia memang sangat tertarik dengan teknik unding dari Gunung Unding, yang bisa langsung menyembuhkan luka. Bab 368. Kitab Suci Abadi. Atur tempat tinggal untuk saudara Yang dan biarkan dia beristirahat sebelum membahas teknik kematian. Long Chen memberitahu Long Yi. Long Yi mengangguk, saudara Yang, tolong ikuti aku. Tidak perlu, kata Yang Taixuan buru-buru. Tuhan, tidak cocok bagiku untuk tinggal lama di tanah milikmu. Jika pelindung agung mengetahuinya, saya akan benar-benar diusir dari Gunung Abadi. Oleh karena itu, Tuhan, mari kita bergegas, mencari tempat, saya akan mengirimkan teknik abadi kepada Anda, dan kemudian saya harus pergi. Karena saudara Yang sedang terburu-buru, mari kita transmisikan tekniknya di sini. Bagaimana menurutmu? Long Chen bertanya. Tidak apa-apa, kata Yang Taixuan. Dia benar-benar ingin menyelesaikan dengan cepat dan pergi, karena tidak pantas tinggal lama di sini. Kalau begitu kita akan permisi sebentar. Longer langsung berkata. Tidak perlu pergi, kata Yang Taixuan. Kalian semua juga bisa berpartisipasi dalam pemahaman. Jika Anda bisa menguasainya juga, itu tidak masalah. Hanya saja, jangan menyebutkan bahwa saya mengajarkannya. Terima kasih, saudara Yang. Long Yi berkata dengan gembira. Xia Ling dan Longer juga sangat tertarik dengan teknik unding, sangat bersemangat. Segera, Yang Taixuan mulai menjelaskan teknik kematian. Teknik kematian adalah tulisan suci yang panjang, sekitar 10.000 karakter, dan dia membacakannya dengan cepat. Long Yi, Xia Ling, dan Longer mendengarkan kitab suci abadi ini, merasa seolah-olah mereka mendengar sesuatu yang ilahi, tidak jelas, dan sulit untuk dipahami.
Namun Long Chen, dari situ, melihat esensinya. Hanya dalam sekali jalan, Long Chen benar-benar menghafal kitab suci. Yang Taixuan kemudian mulai melambat dan menggali lebih dalam penjelasan kitab suci. Dari penjelasan Yang Taixuan, Long Chen dapat mengatakan bahwa itu Yang Taixuan juga hanya memahami sedikit permukaan dari kitab suci yang abadi. Teksnya terlalu dalam, memahami hanya permukaannya saja yang bisa mewujudkan kemampuan yang cukup mencengangkan untuk menyembuhkan secara instan. Pada saat ini, Long Chen agak mengerti mengapa Great Protector begitu merajalela. Jika seseorang memahami sepenuhnya kitab suci ini, memang, mereka dapat memandang rendah dunia. Mari kita berhenti di sini, Long Chen memberitahu Yang Taixuan. Yang Taixuan berhenti sejenak, lalu buru-buru berkata, apakah ini terlalu sulit? Ya Tuhan, kitab suci ini memang tidak jelas dan sulit. Tanpa catatan pemahaman yang ditinggalkan oleh para pendahulu Gunung Abadi, saat ini, tidak ada seorang pun dari Gunung Abadi yang dapat memahami apapun dari kitab suci abadi. Ambang batasnya sangat tinggi, dan tanpa bimbingan, seseorang mungkin menghabiskan seumur hidup untuk tidak dapat menemukan esensinya. Tapi jangan khawatir, Tuhan, saya akan memberitahu Anda poin-poin kuncinya. Tidak perlu, Long Chen tersenyum. Saya pikir saya telah memahami sesuatu, menemukan ambang pintu. Saya bisa terus memahaminya secara perlahan. Benarkah? Yang Taixuan terkejut. Tuhan, kamu. Anda telah menghafal seluruh kitab suci abadi sekaligus. Long Chen mengangguk. Saya akan mencoba mempraktikannya sekarang, tolong bimbing saya sedikit, Saudara Yang. Saya tidak berani membimbing, tetapi silakan, Tuhan, saya akan mengawasi. Long Chen duduk bersila, menarik napas dalam-dalam, dan mulai mengumpulkan energinya. Dia tidak bisa benar-benar menguasainya, kan? Saya bahkan belum menghafal beberapa bagian, bagaimana dia bisa menghafal semuanya? Xia Ling ragu. Sepertinya kamu tidak cukup mengenal pasanganmu, kata Longer. Kakek saya pernah berkata bahwa bakat dan pemahamannya langka di dunia ini, bahkan tidak ada bandingannya dengan apa yang mereka sebut jenius dan keajaiban, jika tidak, dia tidak akan tumbuh begitu signifikan hanya dalam beberapa tahun. Saya masih menganggapnya agak luar biasa. Xia Ling bergumam pelan. Meskipun Xia Ling tahu bahwa Long Chen bukan orang biasa, dia masih terbiasa memikirkan berbagai hal dari sudut pandang fana. Baru setelah Long Chen mulai mengolah kitab suci abadi, Xia Ling tiba-tiba menyadari bahwa cara berpikirnya salah, sangat salah. Lapisan cahaya kabur muncul dari Long Chen. Cahaya ini, mendekati abu-abu, membawa aura misterius, seperti kabut zaman kuno, menyembunyikan kekuatan yang tak ada habisnya. Long Chen memejamkan mata, diam-diam melafalkan kitab suci di benaknya, dan pikirannya berangsur-angsur menjadi jernih seolah-olah dia melihat gerbang kematian muncul di depan matanya. Desis. Yang Taixuan tersentak, sangat terkejut. Apa yang terjadi? Long Yi bertanya dengan cemas. Ini melawan surga, Tuhan benar-benar menentang surga. Suara Yang Taixuan bergetar, ini adalah keadaan alam kedua dalam kitab suci abadi. Tuan Gunung Abadi kita telah berkultivasi selama hampir 100 tahun untuk hampir tidak mencapai alam kedua, tetapi Tuhan telah mencapainya pada kultivasi pertamanya dari kitab suci abadi, itu benar-benar menakutkan. Saat kata-kata Yang Taixuan jatuh, Xia Ling dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Tapi semua ini belum berakhir. Cahaya misterius di tubuh Long Chen mulai berevolusi, dan simbol-simbol kuno muncul, menari di dalam cahaya misterius itu. Simbol-simbol misterius ini, seperti rune abadi, terus-menerus memasuki tubuh Long Chen dan terus berlipat ganda. Pada akhirnya, semuanya kembali tenang untuk Long Chen. Dia menarik napas dalam-dalam, bangkit setelah menyelesaikan kultivasinya. Jika saya tidak salah memahami, kitab suci abadi seharusnya memiliki 5 alam. Jika seseorang dapat berkultivasi ke puncak 5 alam ini, mungkin mereka benar-benar dapat menentang surga dan hidup sampai usia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Long Chen tersenyum. Yang Taixuan membungkuk dalam-dalam, Lord mungkin telah memasuki alam ketiga sekarang dan mengembangkan jimat abadi. Wawasan seperti itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya memasuki alam ketiga dan hanya menyentuh beberapa ambang batas alam ketiga, itu tidak layak disebut. Terima kasih, Yang, karena telah menyediakan kitab suci abadi. Saya pasti akan bisa melakukan apa yang saya janjikan kepada Anda, Long Chen tersenyum. Saya percaya. Setelah berpikir, Yang Taixuan berkata, Tuhan, bisakah kamu membiarkanku menyaksikan kekuatan alam ketiga? Tentu saja. Long Chen tersenyum. Kemudian, Long Chen memanggil pedang Dewa Naga Xia yang agung. Sambil memegang pedang, dia menebas tangan kirinya sendiri. Tangan kiri jatuh ke tanah, dan darah dengan cepat menyembur keluar. Adegan ini segera membuat Xia Ling dan yang lainnya ketakutan. Tapi di detik berikutnya,
mereka melihat beberapa rune misterius muncul, melingkari tangan Long Chen yang terputus, yang terbang dan menyatu dengan Long Chen dalam sekejap, dipulihkan seperti sebelumnya tanpa meninggalkan bekas. Satu-satunya bukti bahwa tangannya telah dipenggal adalah noda darah di tanah. Setelah menyarungkan pedangnya, Long Yi, Xia Ling, Long Er, dan Yang Taixuan semuanya tercengang dan terdiam karena terkejut. Melihat semua orang seperti ini, Long Chen segera tersenyum dan berkata, setelah alam ketiga dikultivasikan, itu memang memungkinkan anggota tubuh yang terputus untuk segera pulih, tetapi meskipun dipulihkan, darah yang tumpah itu nyata. Setiap kali cedera seperti itu diderita, sejumlah besar kekuatan spiritual dan kekuatan spiritual diperlukan untuk pemulihan, dan jika kekuatan spiritual atau kekuatan roh tidak cukup kuat, kekuatan alam ketiga tidak dapat terwujud. Tuhan, kalau begitu, jika itu adalah kepala yang dipenggal, mungkinkah itu juga menentang langit dan menempel kembali? Yang Taixuan bertanya. Ya, tapi tidak di alam ketiga, hanya alam keempat yang bisa melakukan itu, Long Chen tersenyum. Alam keempat dikatakan membutuhkan pencapaian alam hukum gua untuk berkultivasi dengan sukses. Jika seseorang dapat mencapai hukum gua dan menggabungkannya dengan alam keempat dari kitab suci abadi, maka seseorang dapat benar-benar menjadi tak terkalahkan. Yang Taixuan menantikan dunia seperti itu dengan kerinduan yang tak ada habisnya. Mendengar ini, Long Chen hanya tersenyum dan berkata, di dunia ini, tidak ada makhluk yang tak terkalahkan. Teknik kultivasi dimaksudkan untuk melayani umat manusia, yang pastikan untuk tidak dipimpin oleh teknik kultivasi. Bab 369. Bagaimana menanggapi? Kata-kata Long Chen seperti pencerahan mendadak bagi Yang Taixuan. Dia berdiri tercengang sejenak sebelum membungkuk dalam-dalam, saya akan mendapat manfaat seumur hidup dari dua nasihat dari Tuhan ini. Long Chen tersenyum dan berkata, itu hanya pengingat, saudara Yang, kamu tidak boleh menganggapnya terlalu serius. Kamu rendah hati, Tuhan. Yang Taixuan menjawab, kata-katamu seperti kebenaran tertinggi bagiku. Saya akan mengingat mereka seumur hidup sebelum berpisah. Setelah membungkuk, Yang Taixuan segera berbalik dan pergi. Long Chen terkejut, lalu berseru, tunggu, aku berjanji akan membantumu. Apakah Anda tidak akan meninggalkan cara untuk menghubungi Anda untuk diskusi di masa mendatang? Atau, jika Anda perlu menemukan saya? Tidak perlu. Yang Taixuan berkata sambil tersenyum, tidak perlu ada kontak di antara kita, kami hanya akan menunggu saat yang tepat. Dengan itu, Yang Taixuan pergi. Dia memang pria yang menarik. Senyum muncul di wajah Long Chen. Pria ini memang sangat berbeda dari yang lain di Gunung Abadi. Long Er bergema. Di masa depan, dia mungkin menjadi mitra yang hebat untuk kerjasama. Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya, kata Long Chen. Jangan bicara tentang dia. Mari kita bicara tentangmu. Bagaimana Anda bisa menghafal kitab suci abadi dan bahkan mencapai budidayanya dalam waktu sesingkat itu? Bisakah kita melakukan hal yang sama? Xia Ling, penasaran, matanya yang cerah bersinar. Bagaimana saya harus menjawab pertanyaan Anda? Long Chen memiringkan kepalanya, merenung sejenak, lalu menjawab dengan serius, mungkin karena aku relatif tampan. Tersesat, narsisis. Jawab pertanyaannya dengan serius. Xia Ling menggertakkan giginya. Long Chen tertawa dan berkata, sebenarnya tidak ada cara untuk menjawabnya, itu mungkin bakat bawaan. Mengenai apakah Anda dapat melakukannya, saya tidak tahu, tetapi saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Ketika Anda dapat mencapai praktik dalam kitab suci abadi, saya tidak dapat menjamin, bagaimanapun, setiap orang memiliki tingkat pemahaman yang berbeda, dan dalam hal ini, saya benar-benar tidak dapat membantu Anda. Ya Tuhan, apakah kamu sedang berpose? Percaya atau tidak, aku akan memukulmu sampai mati. Xia Ling mengangkat tinjunya, tampak marah dan kesal. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, kata Long Chen. Long Er melirik Xia Ling dan berkata, bakat memang bawaan. Kecuali seseorang melewati nirwana, mengubah garis keturunannya, sulit untuk melihat perubahan besar apapun di kemudian hari. Lebih baik menyerah dan melakukannya dengan lambat. Xia Ling terbelah antara tertawa dan menangis. Kesenjangan antar individu bisa sangat besar. Untungnya, bakat luar biasa ini adalah suaminya, jika tidak, dia akan merasa sangat tidak seimbang. Sementara itu, Yang Taixuan dengan cepat kembali ke hotel tempat penjaga agung Gunung Abadi dan yang lainnya menginap. Ketika dia muncul, ekspresi penjaga agung itu dingin, tapi dia tidak mengusir Yang Taixuan. Bagaimanapun, Yang Taixuan adalah sosok tingkat lanjut di Gunung Abadi. Ancaman yang dia buat sebelumnya dalam kemarahan tentang mengubah Yang Taixuan menjadi kultivator lepas hanyalah itu sebuah komentar yang memanas. Benar-benar mengusirnya tidak berada dalam kewenangannya, hanya Master Gunung yang memegang kekuasaan itu. Yang Taixuan, kamu mengganggu semangat juang semua orang. Apakah Anda mengerti kesalahan Anda? The Great Guardian bertanya dengan suara yang dalam. Saya mengerti kesalahan saya,
Yang Taixuan menundukkan kepalanya dan berkata, penjaga agung telah mengajari saya dengan baik. Saya seharusnya tidak berbicara seperti itu. The Great Guardian mengangkat alisnya, tidak mengharapkan Yang Taixuan, yang biasanya begitu kaku, untuk tunduk. Dia berpikir bahwa Yang Taixuan akan kembali dengan keras kepala menentangnya, dan Great Guardian bahkan telah memikirkan bagaimana menghadapinya. Tapi ketundukan Yang Taixuan membuat penjaga agung itu lengah. Yang Taixuan telah menebak pikiran Great Guardian dengan akurat, lalu melanjutkan, Long Chen itu, setelah direnungkan, tidak perlu ditakuti. Dia bukan tandingan gunung abadi kita, dan begitu bala bantuan kita tiba, kita bisa menekannya kapan saja. Kamu benar telah memikirkan hal ini sebelumnya, kata pelindung agung itu sambil tersenyum. Saya sudah mengirim kabar kembali, dan besok 2 pelindung dan seorang penatua akan bergegas ke Qiansu. Sekarang Long Chen telah menjadi penguasa rumah besar Xia, dia pasti akan menjadi batu sandungan bagi kita. Tanpa menghancurkan batu sandungan ini, kita tidak dapat menjalankan bisnis kita dengan baik, sehingga Long Chen harus mati. Itu harus berhasil. Yang Taixuan berkata dengan serius. Namun di dalam hatinya, Yang Taixuan merasa bahwa itu bahkan dengan 2 pelindung lagi dan seorang penatua, akan sangat sulit untuk menjadi ancaman nyata bagi Long Chen. Dia telah menyaksikan bakat menakutkan Long Chen, dengan bakat yang luar biasa, kultivasinya pasti tak terduga. Pelindung agung pasti akan membayar mahal atas kesombongannya. Tapi Yang Taixuan tidak bisa diganggu untuk mengingatkannya lagi, malah memilih untuk menggemakan pelindung agung. Keesokan harinya, seperti yang disepakati, para ahli dari Gunung Abadi tiba dan bertemu dengan pelindung agung untuk membahas cara menekan Long Chen. Di sisi lain, Long Chen telah lama menyadari kedatangan para ahli dari Gunung Abadi di Qiansu. Karena para pendatang baru, seperti ketika orang-orang dari Great Guardian Gunung Abadi pertama kali tiba, sangat sulit diatur, menolak untuk mematuhi pendaftaran, dan malah memaksa masuk ke kota. Longer, haruskah kita menekan orang-orang itu? Long Yi bertanya dengan suara yang dalam. Jangan terburu-buru, kata Long Chen. Karena mereka telah datang, mereka pasti ingin berurusan dengan rumah besar Xia kita, terutama aku, jadi mereka pasti akan mendatangi kita. Bagaimana jika mereka tidak berani datang? Longer bertanya. Jika mereka tidak berani datang, belum terlambat bagi kita untuk menemukan mereka. Tapi dari apa yang saya amati, orang-orang dari Gunung Abadi sangat sombong dan mungkin akan datang. Anda pergi mengatur penyergapan. Jangan mengaturnya di dalam mansion, mengaturnya 200 meter di luar, Long Chen menginstruksikan. Segera, Long Yi berbalik untuk melaksanakan tugas itu. Longer berdiri di belakang Long Chen dan berkata dengan lembut, sepertinya pertempuran sengit sudah dekat. Apakah hanya kekuatan dunia kultivasi dari Gunung Abadi yang aktif baru-baru ini? Long Chen bertanya. Longer menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan hanya Gunung Abadi, banyak kekuatan lain juga bergerak dalam bayang-bayang, tetapi dibandingkan dengan Gunung Abadi, mereka jauh lebih sederhana. Buat daftar, biarkan aku melihat kekuatan mana yang terlibat. Long Chen berkata. Dalam waktu singkat, Long Chen memperoleh sebuah dokumen. Dokumen ini, yang direkam oleh jaring surgawi rumah besar Xia, berisi berbagai informasi tentang kekuatan kultivator. Gunung Abadi juga secara mencolok ada dalam daftar. Setelah Long Chen meneliti informasi itu, alisnya berkerut. Ada apa? Longer bertanya dengan tenang. Meletakkan dokumen itu, Long Chen berkata pelan, rumah besar Xia kami saat ini memiliki beberapa ratus orang. Sepertinya banyak, tetapi dengan kekuatan kultivator dan kultivator yang tersebar di berbagai wilayah Great Xia, bagaimana seharusnya kita menghadapi situasi ini? Jika banyak kekuatan seperti Gunung Abadi, tidak terkendali dan agresif, muncul, bukankah kita akan terlalu kurus? Ini adalah masalah yang sangat realistis dan sulit untuk dipecahkan. Rumah besar Xia kami tidak seperti departemen biasa, setiap orang yang bergabung harus memiliki kekuatan luar biasa untuk bertahan hidup dan melaksanakan pekerjaan mereka. Longer berkata dengan serius. Kamu sudah mengingatkanku, mata Long Chen tiba-tiba berbinar. Saya tahu apa yang harus saya lakukan sekarang. Kami tidak membutuhkan terlalu banyak orang, beberapa ratus yang kami miliki sudah cukup untuk menanganinya. Apa rencananya? Longer bertanya, penasaran. Kamu akan tahu sebentar lagi, kata Long Chen sambil tersenyum. Untuk saat ini, kumpulkan semua orang. Saya ingin berbicara dengan mereka semua. Bab 370. Menjadi cemas lagi. Setengah jam telah berlalu, dan Longer telah mengumpulkan semua orang dari rumah besar Xia di satu tempat. Long Chen berdiri di depan kerumunan, perlahan berjalan melewati mereka. Dia dengan cermat mengamati setiap orang. Kerumunan tidak tahu apa yang akan dilakukan Long Chen, dan hanya bisa menunggu dalam diam. Setelah beberapa saat, Long Chen akhirnya mencapai bagian depan dan tatapannya juga kembali. Yang pertama di baris pertama, yang ke-8, keluar.
Long Chen berbicara. Segera, dua orang dari baris pertama melangkah maju, terlihat sangat bingung dan bingung. Kemudian Long Chen melanjutkan, yang ke-7 dari baris kedua, yang ke-10 dan yang ke-27 dari baris ketiga, yang ke-21 dari baris keempat. Long Chen menunjukkan orang-orang secara berurutan. Dalam sekejap, Long Chen telah memilih 17 orang. 17 orang ini memiliki bakat dan potensi terkuat di rumah besar Xia dan semuanya terpilih. Tetapi pada saat ini, semua orang masih tidak tahu mengapa Long Chen memilih orang-orang ini. Long Chen tidak menjelaskan tetapi hanya menatap 17 orang itu dan bertanya, apakah kamu takut mati? Tidak takut. Ke-17 itu menjawab serempak pada Long Chen. Bagus, dalam beberapa hari ke depan, saya akan melakukan beberapa tes pada Anda. Jangan tanya mengapa atau untuk apa. Biarkan hasil berbicara sendiri. Long Chen berkata. 17 orang mengangguk dengan suara bulat, tidak ada yang berani menolak. 17 orang memanggil, tetap tinggal. Yang lainnya, kamu boleh pergi. Long Chen berkata. Segera, kerumunan bubar, hanya menyisakan 17 orang di belakang. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Long Chen. Long Chen tidak menjelaskan dan berkata, apa yang akan kamu hadapi selanjutnya mungkin kejam. Saya harap Anda semua bisa menanggungnya. Sekali lagi, jangan tanya alasannya. Saat kata-kata Long Chen jatuh, ke-17, meskipun sangat ingin tahu, semuanya menahan diri. Di sampingnya, Longer sangat penasaran. Tapi Longer tidak bertanya lebih jauh. Selama beberapa hari berikutnya, Long Chen menguji 17 orang itu dengan berbagai ujian berat, dengan fokus pada kesetiaan mereka. Untuk tes kesetiaan, Long Chen melakukan penangkapan tiruan yang hampir tidak dapat dibedakan dari orang-orang ini, diikuti dengan interogasi menyiksa yang sangat brutal. Proses ini berlangsung lama. Pada akhirnya, ke-17 orang itu disiksa hingga pingsan, namun tidak ada satupun yang dikhianati, semuanya lulus ujian. Hasil ini sangat memuaskan Long Chen. 17 orang telah membuktikan diri mereka sebagai teman yang dapat dipercaya, menenangkan pikiran Long Chen, dan dia menginstruksikan Longer untuk mengatur pemulihan mereka. Pada saat itu, Longer tidak bisa lagi menahan diri dan bertanya pada Long Chen tentang tujuannya. 5 hari telah berlalu, tidak bisakah kamu menceritakan pendapatmu sekarang? Longer menatap Long Chen. Katakan, suami, dan jika kedengarannya bagus, saya mungkin akan memberitahu Anda. Longer dengan lembut membujuk. Long Chen menggigil, merasakan tulangnya menjadi lunak. Kemudian, sambil memegangi pinggang ramping Longer, dia tersenyum dan berkata, saya menguji kesetiaan dan berbagai kualitas mereka karena saya ingin melatih mereka menjadi ahli tertinggi, yang mampu berdiri sendiri. Jadi itu idemu. Bisakah itu dilakukan? Longer berkata. Mengharapkan mereka mencapai titik di mana satu orang dapat mempertahankan seluruh kota tampaknya sangat sulit. Dengan potensi mereka, saya yakin itu bisa dilakukan. Saya sudah memikirkan nama untuk mereka, 17 Dewa Perang Rumah Besar Xia. Petik 1 petik 2. Long Chen sangat percaya diri dalam mengeluarkan 17 orang ini. Karena kamu telah memutuskan, maka aku mendukungmu, kata Longer dengan lembut. Kata Long Chen, saat ini, kita kekurangan tangan. Jika kita tidak melakukan ini, tidak mungkin menciptakan penghalang di dunia kultivasi Xia yang agung. Saya ingin mereka masing-masing dapat mempertahankan sebuah kota, mendirikan cabang-cabang rumah besar Xia di kota masing-masing, semuanya dapat berkoordinasi kapan saja. Hanya dengan begitu kita dapat benar-benar menciptakan kekuatan pencegah yang kuat untuk menjaga perdamaian di Grid Xia. Longer mengangguk dengan penuh semangat, saya mendukung apapun yang Anda lakukan, tetapi beberapa hari terakhir ini, Anda belum mengungkapkan apapun, yang benar-benar membuat saya khawatir. Saya takut Anda telah menyiksa 17 orang itu sampai mati. Bagaimana itu bisa terjadi? Long Chen tersenyum. Aku telah menyiksa mereka beberapa hari terakhir ini, dan malam ini, aku akan menyiksamu, oke? Keesokan harinya, Long Chen bangun sangat pagi. Pagi-pagi sekali, Long Chen memanggil 17 orang ke tempat yang tenang di rumah besar Xia. Ke-17 itu mengira bahwa hari siksaan yang baru akan segera dimulai dan telah dipersiapkan sepenuhnya, masing-masing dengan ekspresi hikmat. Tatapan Long Chen menyapu mereka dan dia berkata dengan serius, setelah beberapa hari pengujian, selamat, Anda semua telah lulus ujian saya. Selanjutnya, saya akan memberitahu Anda apa yang akan Anda lakukan di masa depan. Begitu Long Chen selesai berbicara, ke-17 itu terangkat secara spiritual. Saya secara pribadi akan melatih Anda untuk menjadi ahli top, dan kemudian, Anda masing-masing akan pergi ke sebuah kota dan mendirikan fondasi rumah besar Xia di kota Anda masing-masing. Ada kehebohan. Kata-kata Long Chen langsung membuat ke-17 orang bersemangat. Tidak heran Tuhan telah menguji kita akhir-akhir ini. Saya senang saya berhasil melewatinya, hei, memikirkannya sekarang, penderitaan itu tampaknya sepadan.
Semua orang sangat bersemangat, mata mereka bersinar terang. Long Chen mengangkat tangannya dan berkata, "Tuan-tuan, jangan terlalu cepat bahagia. Kultivasi berikut akan menjadi lebih brutal. Beberapa dari Anda mungkin tidak selamat, tetapi kita harus terus maju. Jika Anda ingin menjadi ahli yang tak tertandingi, Anda harus menerima tantangan yang tidak manusiawi. Juga, sebelum kita mulai, saya harap kalian semua mengerti satu hal, mulai hari ini, saya adalah tuanmu." Long Chen telah memikirkannya, meskipun 17 orang ini telah lulus ujian kesetiaan. Tapi Long Chen masih perlu memperkuat hubungan lebih jauh sebelum dia bisa dengan percaya diri memberikan keahliannya. Setelah mendengar ini, ke-17 orang itu berubah dari gembira menjadi gembira. "Salam, Guru. Salam, Guru." Dalam sekejap, satu persatu, mereka berlutut untuk bersujud dengan kuat. Tidak seorang pun yang tidak tulus, semua menghormati Long Chen dari lubuk hati mereka. Long Chen memanggil Longer dan Xia Ling untuk memimpin upacara bimbingan sederhana. 1 jam kemudian, semuanya berakhir, dan Long Chen secara resmi memulai pelatihan rahasia 17 murid. Di luar, di Hotel Wei, dukungan dari Gunung Abadi telah tiba. Penjaga Agung Gunung Abadi ingin menyerang rumah besar Xia, tetapi ditentang oleh pelindung yang baru tiba. "Penjaga yang hebat, kamu tidak bisa selalu begitu impulsif. Ini adalah kota yang ramai, bukan hutan lebat. Apakah menurut Anda orang-orang di sini seperti binatang buas di hutan?" Seorang penatua berjubah merah berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, Great Guardian sangat tidak puas dan berkata, "Second Guardian, dengan orang-orang yang menindas kita sampai ke puncak Gunung Abadi, apakah kita seharusnya menanggungnya dengan tenang? Lalu kenapa kau di sini? Kami secara alami di sini untuk membantu Anda melampiaskan kemarahan Anda, tetapi Anda tidak dapat bertindak sembarangan," kata sesepuh lainnya sambil tersenyum. Penatua ini mengenakan jubah putih dan memegang pengocok, terlihat seperti makhluk abadi. "Penjaga ketiga, bukankah itu kontradiktif?" The Great Guardian mengejek dengan dingin. Penjaga ketiga tersenyum dan berkata, "Elder Yang Taixuan, tolong jelaskan alasannya kepada penjaga agung." Setelah mendengar ini, Yang Taixuan menggelengkan kepalanya dengan cepat dan berkata, "Saya tidak berani." "Katakan saja dengan berani. Di hadapan Guardian kedua dan Guardian ketiga, aku tidak akan menghukummu," The Great Guardian melotot. "Kalau begitu aku akan berbicara." Yang Taixuan melangkah maju dan berkata dengan serius, "Kota ini tidak seperti hutan lebat, dan terlebih lagi, kita berurusan dengan rumah besar Xia, yang didirikan di bawah perintah yang lebih tinggi. Jika penjaga agung secara terbuka bergerak melawan rumah besar Xia, bukankah itu akan membuat musuh rezim? Jika ini terus berlanjut, Gunung Abadi kita akan benar-benar terancam punah. Jadi tolong, penjaga agung, pikirkan 3 kali dan jangan gegabah atau merusak jalanmu sendiri." Omong kosong, omong kosong. Geram, penjaga agung mengangkat tangannya untuk menyerang. "Lihat, kamu mulai bersemangat lagi." Yang Taixuan dengan cepat mundur. Penjaga kedua dan penjaga ketiga menghentikan penjaga agung itu untuk memukul. Kemudian, Second Guardian berkata dengan sungguh-sungguh, "Great Guardian, Taixuan membuat poin yang valid. Jika Anda secara terbuka bergerak melawan rumah besar Xia, Anda secara terang-terangan mengabaikan otoritas yang lebih tinggi, memprovokasi mereka, dan itu bukan masalah sepele. Jangan berpikir bahwa Gunung Abadi itu tak terkalahkan. Selain itu, mengesampingkan itu, kekuatan rumah besar Xia juga tidak kita ketahui. Sebelum datang ke sini, saya mendengar bahwa itu bahkan kuil Dewa Surgawi ditinggalkan hanya dengan seorang komandan oleh Long Chen dan sekarang telah menghilang tanpa jejak. Ini adalah preseden baru, berhati-hatilah. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.